Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Praktisi hukum sekaligus Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto RAPS 08 dan Ketua Umum DPP PPPPT Protap, Dr. JS Simatupang, SH, MA, CGRP, mengkritik keras pernyataan akademisi sekaligus pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, terkait isu menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang ilmuwan. Pernyataan ini sangat miris diucapkan oleh seorang ilmuwan. Ini sudah menyangkut disiplin ilmu. Apa yang disampaikan beliau adalah malpraktik disiplin ilmu kepada generasi muda. Apalagi beliau seorang guru besar, tegas Dr. JS Simatupang dalam keterangannya, Senin, tanggal 6 April tahun 2026. Hati melihat pernyataan, ini bukan komentar lagi, pernyataan senior saya, termasuk guru saya juga, atau guru sebagian teman-teman saya generasi, kepada sosok Bapak Profesor Saiful Mujani. Pernyataan ini sangat miris bagi saya sebagai orang ilmiah. Makanya saya mengkategorikan pernyataannya itu sudah menyangkut dengan bahasa sedikit tentang disiplin ilmu, malpraktik disiplin ilmu yang beliau miliki dan yang akan disampaikan kepada generasi muda. Apalagi beliau ada sebagai guru besar. Kenapa saya katakan malpraktik? Kita sudah mempunyai kebebasan yang begitu tinggi. Berpendapat itu bebas, tapi harus ada syarat. Kita sudah mempunyai undang-undang ini. Kalau saya ditanya tentang bagaimana pendapat atau saran dari dan bahkan ajakan dari Mujani, saya dikatakan masuk kategori makar ini. Bahkan bisa dikenakan kalau misalnya Pak Presiden atau pemerintah sekarang keberatan, ini bisa dilaporkan. Pasal 193 KUHP baru jelas menyatakan ajakan. Dia sudah mengajak dan sudah tendensi mengatakan tidak mungkin diajak kompromi lagi kalau tidak digenserkan. Ini bahasa tidak mendidik. Dia seorang guru besar. Ini yang saya sayangkan, ya kan? Seorang guru besar. Kalau misalnya kayak saya baru tamat S1, bisa-bisa aja. Bagaimana dia menerangkan ini dengan santun kepada mahasiswanya, generasi muda, generasi sekarang yang menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan, dan harus merawat kemerdekaan ini. Ini yang sangat saya sayangkan. Saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai relawan, saya bukan hanya relawan Prabowo, saya relawan Jokowi juga. Nah, harapan saya kepada semua masyarakat dan bahkan semua relawan, jangan hanya menginginkan jabatan baru puas kepada pemerintah. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang ilmuwan. Pernyataan ini sangat miris diucapkan oleh seorang ilmuwan. Ini sudah menyangkut disiplin ilmu. Apa yang disampaikan beliau adalah malpraktik disiplin ilmu kepada generasi muda. Apalagi beliau seorang guru besar, tegas Dr. JS Simatupang dalam keterangannya, Senin, tanggal 6 April tahun 2026. Dr. JS Simatupang menjelaskan, kebebasan berpendapat di Indonesia memang dijamin, namun tetap memiliki batasan hukum. Kalau sudah terjadi, kerugian sudah terjadi. Kalau sudah mengajak, itu sudah perbuatan. Bagaimana? Ayo kita bakar rumah si A. Ayo kita bunuh. Baca undang-undang IT. Mengajak itu kena-kena. Bukan soal hanya kebebasan berpendapat. Mengajak itu sudah makar, sudah. Nah, bagaimana zaman-zaman dulu? Nah, saya tidak membela serta-merta pemerintahan sekarang dengan buta, tapi kita harus jujur melihat kondisi yang ada terjadi, apa yang dikerjakan terhadap program. Ini pemerintahan baru 2 tahun, anak baru lahir 2 tahun aja, ngucapin nama bapaknya aja belum bisa. Bagaimana kita mau tampil kalau dia mau begini-begini? Ini seorang guru besar loh. Satu, kedua, saya sangat sayangkan Profesor Mujani ini guru besar di bidang agama, kampus agama. Ya kan? Kan agama itu soal moralitas, bukan soal hak politik. Kita punya undang-undang ITE. Kalau saya ditanya soal ajakan dari Saiful Mujani, saya katakan sudah masuk kategori makar.
Jika presiden atau pemerintah keberatan, ini bisa dilaporkan, ujarnya. Ia merujuk pada pasal 193 KUHP baru yang mengatur makar terhadap pemerintah. Pasal 193 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2 mengatur pidana bagi pemimpin makar yang mengakibatkan luka berat, dan ayat 3 mengatur pidana jika makar mengakibatkan kematian. Dalam pernyataannya ada ajakan. Beliau tendensius mengatakan, tidak mungkin lagi diajak kompromi kalau tidak dilengsarkan. Ini bahasa yang tidak mendidik dari seorang guru besar. Inilah yang sangat saya sayangkan, kata Dr. J.S. Simatupang. Menurutnya, seorang guru besar seharusnya memberi teladan dalam menyampaikan pendapat kepada mahasiswa dan generasi muda. Generasi muda harus diarahkan untuk merawat kemerdekaan ini, bukan diajak untuk berbuat tidak bijak. Berbeda pendapat dan mengkritisi itu baik, tetapi jangan menghujat, tegasnya. Dr. J.S. Simatupang mengajak masyarakat, khususnya praktisi hukum dan pejabat, untuk ke depan lebih menatap masa depan dengan mendoakan generasi muda dan pemerintah agar berbuat baik, dengan pengawasan yang diperketat. Kalau bicara kerugian, sudah terjadi. Kata, mengajak, itu sudah perbuatan. Harus diperhatikan Undang-Undang ITE. Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas mengajak makar, ujarnya. Ia juga meminta semua pihak jujur melihat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan 2 tahun. Semua yang dikerjakan ada di programnya. Mari berikan moralitas yang bernuansa religius kepada generasi muda. Kepada tim-tim relawan, saya sampaikan, mari berpikir, jangan sampai kejadian terulang. Ajakan seperti ini harus dihentikan dengan bijak dan santun, imbuhnya. Terkait tim relawan, Dr. J.S. Simatupang menegaskan pihaknya tetap mengkritisi hal yang tidak benar dan sedang mengkaji ucapan Saiful Mujani apakah layak diproses secara hukum. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo untuk menertibkan pengamat yang keluar jalur dalam mengkritik pemerintah, Dr. J.S. Simatupang meminta agar tidak dipersempit maknanya. Tidak serta-merta Presiden mengatakan demikian untuk yang tidak patriot. Saat ini, segala macam bahasa yang tidak setuju dengan sosok Prabowo selalu dikatakan salah, katanya. Ia mencontohkan, jika kepolisian atau kejaksaan dinilai salah, harus dijelaskan di mana letak kesalahannya. Demikian pula soal program makan bergizi gratis MBG, jika ada kasus keracunan, tidak semua harus ditumpahkan kepada Presiden. Kritik boleh, tapi harus proporsional dan berdasarkan data, tutupnya. Harapan saya, bicaralah praktisi-praktisi disiplin ilmu, semua dengan disiplin yang bermoral, yang berhati nurani. Jangan hanya ego. Komentar itu bukan dibuat untuk menghujat orang. Nggak ada disiplin ilmu untuk menghujat orang. Yang ada itu untuk menghajar orang. Jadi keberpihakan itu jangan buta. Berpihakan kepada yang benar dan tidak benar. Itu kita bebas mengopakan. Tapi jangan keberpihakan itu menjadi mantul karena keberpihakan kita yang salah. Itu hemat saya. Jadi himbauan saya, pemerintah pun melalui semua yang cinta dengan pemerintah, jangan takut kita berbuat mengatakan yang benar dan mengkritisi yang tidak benar pada semua pembantu presiden. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.